Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Catur Dimas Maulana dari kampus UIN Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi bumi, kondisi bulan, gerhana, dan pembagian waktu yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu tentang kondisi bumi. Bentuk bumi. Selama bertahun-tahun, para pelaut mengamati bahwa hal yang pertama kali mereka lihat di laut adalah puncak kapal. Hal ini menunjukkan bahwa bumi berbentuk bulat. Begitu pula pada tahun 152 Masehi, Magellan telah membuktikan bahwa bumi berbentuk bulat. Waktu itu, Magellan mengadakan pelayaran dengan arah lurus. Kemudian dia berhasil kembali ke tempat awal Magellan berlayar. Demikian, hal ini menunjukkan bahwa bentuk bumi tidak benar-benar bulat, akan tetapi sedikit lonjong. Bumi berdiameter sekitar 12.742 km. Pengertian rotasi bumi. Secara umum, mengenai rotasi bumi adalah pergerakan bumi yang berputar pada porosnya. Perputaran bumi pada porosnya ini adalah gerakan harian. Selain bumi, bulan yang merupakan satelit dari bumi juga melakukan perputaran pada porosnya. Rotasi ini dilakukan oleh planet, asteroid, dan beberapa benda langit. Dengan demikian, bumi sebagai tempat tinggal manusia juga mengalami rotasi. Proses rotasi bumi. Proses rotasi bumi secara umum adalah perputaran bumi pada porosnya. Rotasi bumi ini ada arahnya. Bumi berputar menuju ke arah timur atau melawan arah perputaran jarum jam. Arah rotasi ini menyebabkan berbagai dampak rotasi bumi yang dapat kita rasakan dari bumi. Salah satu di antaranya adalah kita bisa menjumpai malam dan siang. Meskipun panjang, malam dan siang antara satu tempat dengan tempat yang lain berbeda-beda. Perputaran atau rotasi bumi ini akan semakin melambat karena pengaruh dari gaya gravitasi bumi. Selanjutnya yaitu dampak rotasi bumi. Setiap aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh benda-benda langit pastilah menimbulkan dampak atau akibat yang dirasakan. Demikian dengan rotasi bumi. Adanya rotasi bumi dapat menimbulkan berbagai macam dampak atau akibat yang nantinya bisa kita rasakan. Bahkan beberapa dampak dari rotasi bumi ini akan menjadi peristiwa harian di bumi. Jadi, jika revolusi bumi ini memberikan dampak berupa penanggalan Masehi dan dalam bentuk tahunan, maka rotasi bumi mengakibatkan terjadinya waktu harian. Maksudnya yaitu, rotasi bumi ini menyebabkan terjadinya siang dan malam, sehingga akan terbentuk satu waktu harian. Rotasi bumi memakan waktu kurang lebih 23 jam, 46 menit, 4.901 detik, dan masa itu dibulatkan menjadi 24 jam. Yang pertama yaitu terjadinya siang dan malam. Salah satu fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah adanya siang dan malam. Bahkan terjadinya siang dan malam hari ini pasti banyak orang yang tidak menyadari bahwa ini adalah suatu fenomena. Siang merupakan satu kondisi di mana sinar matahari dapat kita tangkap secara bebas. Di siang hari pula kita dapat melihat berbagai benda-benda yang ada di bumi dengan tanpa bantuan benda apapun, karena matahari sudah mencukupi dalam penerangannya. Yaitu ketika bumi berputar, maka bagian bumi atau belahan bumi yang menghadap ke arah matahari ini mengalami kondisi siang hari. Sementara belahan bumi satunya, yakni sisi sebaliknya, tidak mendapatkan sinar matahari dan sedang dalam kondisi malam hari. Porsi antara siang dan malam pada masing-masing wilayah bumi ini sama, yakni masing-masing 12 jam. Yang kedua yaitu terjadinya perubahan waktu. Ketika kita menelpon pada siang hari, mungkin di Amerika masih dalam malam hari. Hal ini membuktikan adanya perbedaan antara Indonesia dan Amerika. Tidak hanya itu, bahkan di Indonesia saja kita mengenai pembagian 3 daerah, yakni waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Barat. Hal ini meliputi beberapa daerah di Indonesia. Meski masih dalam satu negara, namun letak-letak wilayah Indonesia tersebut saling berjauhan, sehingga sangat memungkinkan terjadinya perbedaan waktu. Selanjutnya yaitu yang ketiga, bentuk bumi menjadi bulat dengan tepat di kedua kutubnya.
Rotasi bumi yang selalu berlangsung ini ternyata juga mempengaruhi bentuk dari planet bumi itu sendiri. Salah satunya adalah menyebabkan bentuk planet bumi tidak bulat sempurna. Hal ini karena tidak lain dan tidak bukan adalah gaya-gaya yang dihasilkan dari rotasi bumi ini. Bahkan tidak hanya bumi saja, namun planet lain pun juga demikian. Misalnya yaitu planet Saturnus. Karena skala rotasi atau waktu rotasinya yang sangat cepat, yakni sekitar 10 jam lebih sedikit, maka bentuk planet Saturnus sampai seperti datar di permukaannya. Selanjutnya yaitu yang keempat, setiap daerah dengan daerah lainnya mempunyai tekanan dan massa udara yang berbeda, maka dari itulah keberadaan angin sangat sulit untuk dihindari, yaitu angin yang bergerak lurus tanpa mengalami pembelokan akan membawa sifat yang kurang baik. Dengan adanya rotasi bumi, maka arah angin bisa dibelokkan sehingga tidak hanya satu daerah saja yang dapat terkena angin, namun juga daerah lainnya juga dapat merasakan adanya angin. Yang kelima yaitu terjadinya gerak semu harian matahari. Karena gerak semu matahari akibat rotasi bumi ini berlangsung setiap hari, yang dimaksud dengan gerak semu harian matahari ini posisi matahari yang selalu berubah. Misalnya, ketika pagi hari, matahari berada di sebelah timur. Ketika siang hari, matahari berada di tengah atau atas kepala. Dan ketika sore hari, matahari berada di sebelah barat. Posisi matahari yang berbeda-beda tersebut juga mengakibatkan bayangan benda berbeda-beda. Gerakan ini dinamakan gerakan semu karena sebenarnya bukanlah matahari yang berpindah-pindah tempat, namun karena rotasi buminya. Selanjutnya yaitu yang keenam, tentang kalender Masehi. Ternyata mengenai penanggalan Masehi bukan saja karena revolusi bumi saja, namun juga karena adanya rotasi bumi. Mengapa demikian? Karena penanggalan yang sangat rinci juga menyertakan waktu yang sangat spesifik, seperti satuan jam, menit, dan detik. Jadi hal ini juga berhubungan dengan rotasi bumi. Selanjutnya itu yang ketujuh, pembagian waktu dunia. Pembagian waktu ini tentunya juga menyangkut daerah-daerah yang tidak terletak pada garis bujur atau garis meridian. Daerah-daerah yang tidak dilewati oleh garis bujur atau garis meridian tentu saja akan memiliki waktu yang berbeda. Hal ini sebagai akibat dari adanya rotasi bumi. Yang kedelapan yaitu terjadinya perbedaan ketebalan atmosfer. Rotasi bumi juga berdampak pada ketebalan lapisan atmosfer, sehingga atmosfer yang ada di bumi mempunyai ketebalan berbeda-beda di setiap daerahnya. Yang kesembilan yaitu terjadinya perubahan arah angin. Seperti yang sudah diterangkan di atas tadi mengenai terjadinya pembelokan angin, rotasi bumi ini membuat arah angin mengalami perubahan. Yang ke-10 yaitu adanya perbedaan percepatan gravitasi. Rotasi bumi ternyata juga menyebabkan terjadinya perbedaan percepatan gravitasi. Percepatan gaya gravitasi ini akan berpengaruh pada berbagai hal, misalnya pasang surut air laut. Yang ke-11 yaitu terjadinya gaya Coriolis. Rotasi bumi ini juga dapat menimbulkan berbagai gaya, yaitu seperti gaya Coriolis. Yang terakhir yaitu tentang berfungsinya satelit buatan. Rotasi bumi juga dapat membuat satelit buatan menjadi berfungsi dengan semestinya. Satelit-satelit buatan manusia dibuat dengan tujuan untuk bidang komunikasi dan informasi. Sehingga ketika bumi berputar, maka daerah yang dijangkau satelit bisa berganti-ganti dan satelit bisa menyampaikan informasi kepada berbagai daerah. Selanjutnya yaitu tentang manfaat rotasi bumi. Banyak berbagai macam aktivitas benda-benda langit yang terjadi menimbulkan banyak sekali dampak. Tidak hanya revolusi bumi saja, namun juga rotasi bumi. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa rotasi bumi menimbulkan banyak sekali dampak yang dapat dirasakan oleh manusia di bumi. Dengan mengetahui dampak-dampak yang telah disebutkan tersebut, maka kita dapat mengetahui apa saja manfaat dari rotasi bumi itu. Yang pertama, adanya pergantian siang dan malam.
Dalam melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan memanfaatkan waktu, manusia mengenal yang namanya manajemen waktu. Dalam manajemen waktu, yang paling dasar adalah pembagian waktu untuk bekerja dan beristirahat. Waktu siang hari merupakan waktu yang sangat tepat untuk melakukan berbagai kegiatan. Selain karena kita tidak memerlukan pencahayaan buatan, udara di siang hari cukup bagus untuk manusia dalam beraktivitas. Setelah beraktivitas, manusia memerlukan waktu untuk sejenak rileks dan beristirahat. Setelah selesai melakukan berbagai aktivitas, dan malam hari adalah pilihan yang tepat. Hal ini karena ketika malam hari penglihatan kita tidak bisa maksimal. Udara juga tidak terlalu mendukung. Dengan adanya malam dan siang hari, maka manusia bisa melakukan berbagai macam aktivitas dan beristirahat dengan porsi yang sangat cukup. Selanjutnya yaitu yang kedua, adanya perbedaan waktu. Apabila tidak ada perbedaan waktu, maka semua wilayah di bumi mengalami siang hari dan malam hari bersamaan. Siang hari adalah waktunya orang bekerja. Ketika seluruh dunia memanfaatkan sistem informasi tersebut di jam sibuknya dalam waktu bersamaan, kita bisa membayangkan apa yang terjadi. Mungkin akan sering terjadi trouble karena over dalam penggunaan. Yang terakhir yaitu tentang terjadinya gerak semu harian matahari. Sebelum adanya jam, penentuan waktu menggunakan posisi matahari dan juga bayangan benda. Jika bayangan benda lebih panjang, maka hal ini menandakan bahwa malam akan segera tiba. Salah satu yang paling membutuhkan kejelasan waktu adalah orang Islam. Hal ini karena Muslim melakukan ibadah 5 kali sehari dalam waktu-waktu yang telah ditentukan. Apabila seorang Muslim tidak mengetahui tentang waktu, bagaimana ia akan menjalankan ibadahnya? Jadi, pentingnya tentang posisi jarum jam atau menentukan waktu menggunakan posisi matahari dan juga bayangan benda. Selanjutnya yaitu tentang kaitan rotasi bumi dengan revolusi bumi. Gerakan yang melingkar mengelilingi matahari terjadi selama 1 tahun, yakni selama 365 hari, sehingga hal ini menyebabkan revolusi bumi tidak pas dengan pergerakan bumi pada poros atau sumbunya atau rotasi bumi. Dari peristiwa inilah lahir yang namanya tahun kabisat yang datangnya setiap 4 tahun sekali, terkecuali pada hitungan 100 yang tidak bisa dibagi 400. Selanjutnya yaitu akibat revolusi bumi terhadap matahari. Terjadinya revolusi bumi merupakan akibat dari gaya tarik-menarik antara gravitasi bumi dengan gravitasi matahari. Dalam melakukan 1 kali putaran revolusi, bumi membutuhkan waktu selama 365 hari. Kurun waktu tersebutlah yang dinamakan dengan kala revolusi bumi. Selama bumi melakukan revolusi terhadap matahari, ada beberapa akibat dan dampak yang dirasakan oleh manusia. Salah satunya yaitu adanya pergantian musim yang berbeda di setiap belahan bumi, seperti musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan lamanya waktu siang dan malam hari, terjadinya perubahan musim, perubahan rasi bintang, adanya gerak semu tahunan matahari, dan penetapan kalender Masehi. Yang pertama yaitu tentang perbedaan lamanya waktu siang dan malam hari. Perubahan tersebut akan berubah setiap tahunnya, dan periode tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, periode 21 Maret sampai 23 September. Yang kedua yaitu periode 23 September sampai 21 Maret. Yang ketiga yaitu periode 21 Maret sampai 23 Desember. Yang kedua yaitu terjadinya perubahan musim. Berikut ini merupakan tanggal di mana terjadi perubahan musim di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan, sesuai dengan pergerakan evolusi bumi terhadap matahari.
Yang pertama, musim di belahan bumi utara. Yang kedua, musim di belahan bumi selatan. Yang ketiga yaitu perubahan rasi bintang. Akibat revolusi bumi yang ketiga adalah adanya perubahan rasi bintang yang ada di langit. Rasi bintang itu sendiri merupakan kumpulan dari beberapa bintang yang berbentuk pola tertentu yang sering diasosiasikan dengan ilmu astrologi. Yang keempat yaitu adanya gerak semu tahunan matahari. Gerak semu matahari adalah pergeseran posisi matahari dari garis khatulistiwa menuju arah belahan utara bumi dan belahan selatan bumi. Pergeseran posisi matahari ke belahan utara bumi terjadi antara tanggal 22 Desember hingga 21 Juni. Sedangkan pergeseran matahari dari belahan bumi utara ke selatan terjadi antara tanggal 21 Juni hingga 21 Desember. Karena terjadinya pergerakan posisi matahari tersebut, maka sumbu rotasi bumi yang miring, jadi seolah-olah posisi matahari waktu ke waktu akan mengalami pergeseran, padahal yang sebenarnya bergerak adalah bumi pada sumbu miringnya. Yang terakhir yaitu penetapan kalender Masehi. Akibat revolusi bumi juga berdampak pada penetapan kalender Masehi di bumi. Kalender Masehi merupakan sistem penanggalan secara internasional yang terdiri dari 365 hari atau 366 hari atau 12 bulan dalam satu tahun kabisat. Penetapan tersebut dilakukan atas dasar revolusi dan rotasi bumi. Selain kalender Masehi, ada juga penanggalan Hijriyah atau sistem Qamariyah. Namun, perhitungan kalender Hijriyah tersebut didasari oleh revolusi bulan, bukan dari revolusi bumi terhadap matahari. Selanjutnya yaitu tentang kondisi bulan. Bulan adalah benda langit yang terdekat dengan bumi, sekaligus merupakan satelit bumi. Karena bulan merupakan satelit, maka bulan tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, melainkan memancarkan cahaya matahari. Sebagaimana dengan bumi yang berputar dan mengelilingi matahari, bulan juga berputar dan mengelilingi bumi. Bentuk bulan. Bulan berbentuk bulat mirip seperti planet. Permukaan bulan berupa dataran kering dan tandus, banyak kawah, dan juga terdapat pegunungan dan dataran tinggi. Bulan tidak memiliki atmosfer, sehingga sering terjadi perubahan suhu yang sangat drastis. Selain itu, bumi tidak dapat merambat, tidak ada siklus air, tidak ditemukan makhluk hidup, dan sangat gelap gulita. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu rotasi, revolusi, dan bergerak bersama-sama dengan bumi untuk mengelilingi matahari. Kala rotasi bulan sama dengan kala revolusinya terhadap bumi, yaitu 27,3 hari. Oleh karena itu, permukaan bulan yang menghadap ke bumi selalu sama. Dampak dari pergerakan bulan di antaranya adalah sebagai berikut. Yang A yaitu tentang pasang surut air laut. Pasang adalah peristiwa naiknya permukaan air laut, sedangkan surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. Pasang surut air laut terjadi akibat pengaruh gravitasi matahari dan gravitasi bulan. Yang pertama yaitu pasang purnama. Pasang purnama dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan terjadi ketika bulan purnama. Pasang ini menjadi maksimum ketika terjadi gerhana matahari. Hal ini karena dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang mempunyai arah yang sama atau searah. Yang kedua yaitu pasang perbani, yaitu ketika permukaan air laut turun serendah-rendahnya. Pasang ini terjadi pada saat bulan kuarter pertama dan kuarter ketiga. Pasang perbani dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang saling tegak lurus. Selanjutnya yaitu pembagian bulan. Ada 2 pembagian bulan, yaitu bulan sideris dan bulan sinodis. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk 1 kali berevolusi sekitar 27,3 hari yang disebut kala revolusi sideris atau 1 bulan sideris. Tetapi karena bumi juga bergerak searah gerak bulan, maka menurut pengamatan di bumi, waktu yang dibutuhkan bulan untuk melakukan 1 putaran
penuh menjadi lebih panjang dari kala revolusi Sideris, yaitu sekitar 29,5 hari yang disebut kala revolusi sinodis atau 1 bulan sinodis. Kala revolusi sinodis dapat ditentukan melalui pengamatan dari saat terjadinya bulan baru sampai bulan baru berikutnya. 1 bulan sinodis digunakan sebagai dasar penanggalan Komariah atau penanggalan Islam. Selanjutnya yaitu tentang fase-fase bulan. Fase-fase bulan merupakan perubahan bentuk-bentuk bulan yang terlihat di bumi. Hal ini dikarenakan posisi relatif antara bulan, bumi, dan matahari. Fase-fase bulan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bulan baru terjadi ketika posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Selama bulan baru, sisi bulan yang menghadap ke matahari nampak terang dan sisi yang menghadap di bumi nampak gelap. Bulan sabit terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar seperempat, sehingga permukaan bulan yang terlihat di bumi hanya seperempatnya. Yang ketiga yaitu bulan separuh terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar separuhnya, sehingga yang terlihat dari bumi juga separuhnya atau kuartir pertama. Yang keempat yaitu bulan cembung terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari 3/4-nya. Yang terlihat dari bumi hanya 3/4 bagian bulan. Akibatnya kita dapat melihat bulan cembung. Yang kelima dan yang terakhir yaitu bulan purnama terjadi ketika semua bagian bulan terkena sinar matahari. Begitu juga yang terlihat dari bumi. Akibatnya kita dapat melihat bulan purnama atau kuartir kedua. Selanjutnya yaitu gerhana. Pernahkah kamu mengalami ketika siang hari tiba-tiba secara tidak terduga matahari menghilang dari langit? Sesaat kemudian suasana berubah menjadi gelap dan kemudian matahari muncul kembali dan memancarkan sinarnya. Peristiwa tersebut adalah gerhana. Apakah yang menyebabkan terjadinya gerhana? Yaitu penyebabnya ketika posisi bulan dan bumi menghalangi sinar matahari sehingga bumi atau bulan tidak mendapatkan sinar matahari. Gerhana juga merupakan akibat dari pergerakan bulan. Ada 2 jenis gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bayangan bulan bergerak menutupi permukaan bumi, di mana posisi bulan berada di antara matahari dan bumi, dan ketiganya terletak dalam satu garis. Gerhana matahari terjadi pada waktu bulan baru, akibat ukuran bulan lebih kecil dibandingkan bumi atau matahari. Maka terjadi 3 kemungkinan gerhana, yaitu sebagai berikut. Gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi pada daerah-daerah yang berada di bayangan inti atau umbra, sehingga cahaya matahari tidak tampak sama sekali. Gerhana matahari total terjadi hanya sekitar 6 menit. Yang B yaitu gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi pada daerah yang terkena lanjutan umbra, sehingga matahari kelihatan seperti cincin. Yang C yaitu gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi pada daerah-daerah yang terletak di antara umbra dan penumbra atau bayangan kabur, sehingga matahari kelihatan sebagian. Selanjutnya yaitu gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan memasuki bayangan bumi. Gerhana bulan yang hanya dapat terjadi pada saat bulan purnama. Gerhana bulan terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan. Pada waktu seluruh bagian bulan masuk dalam daerah umbra bumi, maka terjadi gerhana bulan total. Proses bulan berada dalam penumbra dapat mencapai 6 jam, dan dalam umbra hanya sekitar 60 menit. Selanjutnya yaitu kita akan membahas pembagian waktu yang ada di Indonesia. Secara astronomi, Indonesia berada di 60 derajat LU, 11 derajat LS, dan 95 derajat BT, 141 derajat BT, Barat Timur. Akibatnya, perbedaan waktu Indonesia Barat dan waktu Indonesia Tengah, serta waktu Indonesia Timur adalah 1 jam selisihnya. Yaitu kita akan bahas yang pertama, waktu Indonesia Barat.
Zona wilayah ini berada di garis bujur 105 derajat barat timur dan memiliki beda waktu 1 jam lebih lambat dari waktu Indonesia Tengah dan 2 jam lebih lambat dari waktu Indonesia Timur. Wilayah ini berselisih waktu 7 jam lebih awal dari GMT. Adapun zona ini meliputi Sumatera, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jawa, Madura, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya atau Bangka Belitung, Karimun Jawa. Yang kedua yaitu waktu Indonesia Tengah. Secara garis wilayah ini berada di garis bujur 120 derajat barat timur, sehingga memiliki beda waktu 1 jam lebih cepat dari waktu Indonesia Barat dan 1 jam lebih lambat dari waktu Indonesia Tengah. Wilayah ini terselisih waktu 8 jam lebih awal dari GMT. Adapun wilayah ini meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan pulau-pulau kecil sekitarnya daripada waktu Indonesia Timur. Yang ketiga yaitu waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Timur berada di garis bujur 135 derajat dan memiliki beda waktu 1 jam lebih cepat dari waktu Indonesia Tengah dan 2 jam lebih cepat daripada waktu Indonesia Barat. Wilayahnya yaitu meliputi Maluku dan Papua. Wilayah ini berselisih waktu 9 jam lebih awal dari GMT. Bunyi dari hukum 1, 2, 3 Kepler. Hukum 1 Kepler. Hukum 1 Kepler ini berbunyi, setiap planet bergerak mengitari matahari dengan lintasan berbentuk elips. Matahari berada pada salah satu titik fokusnya. Hukum 2 Kepler. Hukum 2 Kepler ini berbunyi, suatu garis khayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu daerah yang luasnya sama dalam waktu yang sama juga. Nah, perhatikan ilustrasi dari hukum kedua Kepler ini. Berdasarkan hukum 2 Kepler, planet akan bergerak lebih cepat apabila dekat matahari dan bergerak lebih lambat apabila berada jauh dari matahari. Nah, bagaimana? Udah paham kan tentang hukum 2 Kepler? Yuk lanjut ke hukum 3 Kepler. Hukum 3 Kepler berbunyi, perbandingan kuadrat periode planet mengitari matahari terhadap pangkat 3 jarak rata-rata planet ke matahari adalah sama untuk semua planet. Jika dibuat persamaannya, maka akan didapat T1 per T2 kuadrat sama dengan R1 per R2 kuadrat. Nah, hukum ini menjelaskan bahwa semakin dekat dengan matahari, maka periode revolusinya semakin cepat. Contohnya, periode revolusi Merkurius lebih cepat daripada bumi, dan revolusi bumi lebih cepat daripada Jupiter. Itu. Sekian dan terima kasih. Bila ada kata penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.